Oke, selamat berjumpa kembali bersama channel BKS. Jangan lupa ya, tekan tombol subscribe di bawah ini, kemudian like, komen, dan share ke kawan yang lain. Gimana kabar? Nah, sana sudah banyak yang lokro, sudah sana udah banyak yang loyo, itu gimana? Yuk kita semangat teman-teman. Yang tua aja sudah gini masih nekat berkreasi, berkarya, berinovasi. Yang muda jangan kalah. Ayo, bagaimana? Sana yang kemarin kali hidup mau mati, gimana? Ada kesalahan teknis mungkin? Oke lah, tidak apalah. Mati jangan disesali, mati cari bahan lagi. Kalau tumbuh penyesalan, menurunkan semangat, akhirnya menjadi kendor, menjadi loyo, koleksi tidak bakal punya. Oke? Jadi dengan beberapa sebuah koleksi inilah untuk memperindah halaman menjadi asri dan sejuk. Nah, dengan kesempatan di siang kali ini tentunya masih semangat bersama BKS. Tetap ingat kembali, selamat datang pendatang baru yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini, kemudian komen. Oke? Semangat dong. Bersama Pak D. Toses, tarik sis, kelapa gading hijau. Oke, jadi ini sedikit akan saya review ya. Ini memberitahukan kepada seluruh pemirsa yang dulu hasil dongkelan kurang lebih sudah berjalan 3 bulan mungkin ya teman-teman ya, ada kok videonya. Jadi ini hasil seperti ini. Jadi hasil sebuah dongkelan ini kalau memang dari awal teknik sudah salah memasukkan atau menanam, semua dipotong daunnya habis, biasanya gagal. Jadi di channel BKS sudah berulang-ulang memberikan tip ya. Jadi pesan kepada pemula yang memang melakukan pendongkelan sebuah bahan koleksi bonsai kelapa ya, tentunya bagian daun boleh dikurangi tapi jangan total, minimal 50% dibuang, tanam kembali supaya untuk memancing sehingga nanti sudah ada daun setelah ditanam, mudah-mudahan sukses. Itu masih ada yang besar kemarin ya, masih hidup bagus, tapi mungkin belum saya update ya, atau mungkin beberapa pertemuan lagi dalam video di channel BKS tentunya akan saya berikan, akan saya tunjukkan. Tetapi pesan menunjukkan ini bukan berarti bagusnya koleksi, tidak. Artinya koleksi ini perlu proses, jadi menunjukkan bahwa hasil pendongkelan masih hidup dan masih ada, masih dirawat, itu teman-teman. Jadi kalau untuk baik akan bagus pada waktunya, karena ini pun juga harus dilihatkan juga nanti akan tumbuh seperti di alam habitat. Contoh ini daun ini kan sudah mengicil tapi agak rusak karena ini ada hama ya, kalau penyakit bukan, tapi ini nanti kalau ditaruh tempat terbuka mungkin akan berubah yang untuk muncul daun berikutnya ya, karena ini saya tempatkan atau ditaruh tempat yang teduh sehingga mungkin fotosintetisnya tidak bisa menembus, sehingga ya pertumbuhannya kurang pas. Jangankan tanaman, manusia saja begitu juga. Coba kalau kita di dalam gedung terus, dia akan berubah menjadi albino. Jadi bukan saja kelapa yang berubah menjadi albino, manusia pun bisa menjadi albino. Kalau ikan lili dumpu sudah albino juga sudah ada, itu teman-teman. Jadi kita harus betul-betul mawas diri ya, bagaimana supaya bisa sehat. Ini tentunya banyak faktor. Jadi karena hidup ini perlu berbagai macam kebutuhan ya, jadi nggak perlu saya utarakan karena ya itulah kehidupan, saya kira ini. Oke, untuk sementara kita akan lanjut. Jadi ini akan sedikit saya kurangi, dan ini kan kering teman-teman ya, ini harus dibuang. Kalau kita ngobrol terus nanti nggak akan ada habisnya, karena C seneng ngobrol orangnya dan seneng tertawa. Nah, ini dia, jadi dibuang. Kemudian kalau ini mau tumbuh kecil lagi, yang paling kecil ini ya, yang paling belakangan, tapi bisa muncul lagi, ini harus dikurangi teman-teman. Tetapi untuk pengurangannya jangan terlalu maksimal, yang penting masih bisa ada daun sehingga bisa mengirimkan makanan sehingga bisa diproses. Nah, ini nanti udah mengecil, tumbuh berikutnya nanti akan lebih mengecil. Kemudian yang besar ini juga bisa dikurangi sedikit-sedikit, nggak apa-apa teman-teman.
Karena kalau ini di total, kalau memang akar belum begitu banyak serabut ya akan terjadi permasalahan nanti. Kalau hanya masalah kecil nggak apa-apa teman-teman. Kalau menjadi masalah yang besar yang menjadi fatal ini yang kadang-kadang kita membuat kecewa. Jadi sedikit akan saya kurangi tapasnya ya, supaya nanti tunas muda yang mau muncul ini nanti akan segera nongol dia. Nah, nggak kelihatan teman-teman ya. Oke lah, kita nggak apa-apa dari sini. Namanya berbagi itu ya harus bagaimana supaya kawan bisa menikmati, supaya sama-sama bisa untuk berbagi ya. Nah, karena namanya pengetahuan itu tentunya manusia pasti ada kelebihannya juga ada kekurangannya. Jadi kepada kawan-kawan jangan beranggapan bahwa di PKS juga sudah banyak berpengalaman. Belum teman-teman, masih sama-sama berjalan, sama-sama kita gali, kita kaji, sehingga nanti membuat suatu karya itu tentunya tidak cukup dengan berangan-angan sendiri. Nah, ini akan saya kurangi ya teman-teman ya. Nah, jadi biar ini kan sudah kering, ingat kembali ya, harus hati-hati dengan pisau tajam ini. Enggak 1-2 yang kena pisau, rata-rata teman-teman yang membuat bonsai kelapa ini sedikit pernah mengalami luka ya. Tapi di DKS tidak berharap tidak, cuman karena kehati-hatian ini bagaimana cara melindungi alat kerja ya. Ya sedikit-sedikit aja, cuman yang menjadi kendala ya loh, jangan dikira ini bukan pisau dapur teman-teman, ini pisau okulasi khusus. Jadi mudah-mudahan semakin kecilnya nanti akan semakin mudah untuk pengambilan tapas-tapas yang bagian di dalam. Nah, karena mau beli pisau juga di Tubaba ini ya susah ya, katanya ada pisau yang kecil itu dicari mana-mana nggak ketemu. Saya ada temen di Surabaya itu, tapi namanya nggak perlu saya sebutkan ya. Memang pernah dia memberikan satu pandangan pisau itu yang sangat bagus, cuman kalau mau dikirim itu ya rasa-rasanya ya bukan apa-apa sih teman-teman ya. Tapi kalau memang bisa dapat pisau ya yang kecil ya tentunya sistem untuk pembuangan tapas ini akan lebih maksimal ya. Jadi ini nggak terlalu nggak usah ambisi teman-teman, yang penting pelan-pelan untuk membuangnya ini supaya tidak merusak bagian dalam. Nah, jadi tidak usah kita paksakan, kita sambil slow santai supaya koleksinya juga akan menjadi indah. Sebab kalau penanganannya nggak sabar, bonsai kelapa ini tentunya akan bubar. Nah, kan sudah kelihatan bahwa teman-teman yang bagian bawah ini yang mungkin sisa-sisa pelepahnya yang kering ini harus dibuang ya, supaya kesannya bonsai dirawat gitu loh. Kalau ini nggak dibuang, nggak dirawat, kesannya kalau ada kawan kesini bilang, woi kok nggak dirawat bonsainya pak? Kan malu kita. Tapi minimal ini agak bersih walaupun jelek ya, mudah-mudahan masih menghargai. Karena saya anggap kawan-kawan sama ya, dimana-mana pun kalau untuk merawat bonsai itu tentunya pasti ada kesamaan, bahkan banyak yang sama. Karena kalau nggak telaten ya nggak akan jadi keren teman-teman. Kalau kita nggak telaten nggak akan panen kan. Nah, ini sebenarnya tipis sekali teman-teman, harus peran. Kalau pisaunya kecil barangkali ya enak ya. Oh, pisaunya pisau lebih selibar kayak gini. Pisau ini harus kecil kalau bisa. Tapi ya di BKS, jalur BKS belum ada juga teman-teman. Hanya sedikit memberi pandangan. Kalau emang kawan ada pisau yang kecil, itu sangat mudah untuk bisa untuk membersihkan tapas-tapas yang ada di sekeliling pelepahnya ya. Nah, kayak gini aja ini masih banyak yang melihat katanya bapak nggak sabar itu. Padahal sabar sudah maksimal, katanya dia yang belum nggak sabar. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting nanti jadinya nanti ya.
Nah, ini sedikit sambil ditarik-tarik supaya untuk membuka angin bisa masuk ya. Kalau angin sudah bisa masuk, biasanya warna putih ini jangka 2-3 hari akan berubah menghijau. Jadi kalau betul bisa terjadi, nanti kalau ada pameran PAMNAS atau kontes buah kelapa, channel BKS juga siap, karena ada beberapa koleksi ini ya, mungkin salah satu ada yang masuk walaupun enggak berharap mendapatkan juara, tapi tentunya kita hanya ikut meramaikan karena kita setia dengan kawan sehobi ya. Jadi kalau ada undangan jangan malu. Wah, punya saya masih jelek, Pak. Punya saya masih jelek, Mas. Itu bukan alasan yang ilmiah, teman-teman. Jadi ini hanya dengan sembari kita satu hobi ini, tentunya kita kumpul bersama. Ada beberapa masalah yang mungkin ada hikmahnya yang bisa kita ambil dan mana kita buang. Jadi kita bisa menyaring ya hal-hal yang bernilai positif dan negatif. Jadi tentunya kita kumpul bersama kopdar atau mungkin ikut pameran nasional itu tentunya bukan hebat-hebatan, tidak, teman, hanya supaya kita bisa saling ketemu, saling mengisi ya, memberi masukan, dan juga mungkin kita saling bersahabatan begitu, teman-teman. Bukan berarti nggak dapat bendera akhirnya langsung mutung, itu nggak begitu yang bagus. Apapun bentuknya dalam satu hobi, tentunya kita mesti harus menjalin erat hubungan dan bisa meningkat ke persaudaraan. Nah, itulah namanya seni, teman-teman. Nah, jadi inilah yang dapat saya sampaikan. Proses untuk kedepannya mudah-mudahan akan selalu ada kelanjutannya, tidak tertunda-tunda ya, supaya nanti kesannya akan lebih sempurna. Jadi saya kira inilah yang dapat saya sajikan kepada seluruh pemirsa di mana saja berada, khususnya buat sang pemula dan selamat datang pendatang baru. Mari kita sama-sama tingkatkan imajinasi kita, tingkatkan karya kita, tingkatkan inovasi kita supaya koleksi akan tambah berjaya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat berpisah, kita dapat berjumpa kembali lain waktu dalam gelombang yang sama. Channel BKS masih akan selalu mendampingi, akan selalu bersama, akan selalu berbagi bersama kawan-kawan yang memerlukan, yang membutuhkan. Bagi yang tidak, tinggalkan saja. Oke, terima kasih, selamat siang semuanya.